Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Fauziah, NIM 1703060009. Saya merupakan mahasiswi program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan melakukan kegiatan penyuluhan mengenai manajemen peternakan pada sapi potong. Mata kuliah Komunikasi Bisnis, dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari, SPT MP. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu arti manajemen. Manajemen merupakan suatu tindakan yang dilakukan individu atau kelompok untuk mengatur suatu yang meliputi pelaksanaan dan pengawasan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan manajemen usaha peternakan merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan usaha manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya di bidang peternakan yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Yang pertama, manajemen pengadaan bibit sapi potong. Bibit merupakan salah satu faktor yang menentukan dan mempunyai nilai strategis dalam upaya pengembangan sapi potong. Seleksi bibit sapi potong dapat dilakukan berdasarkan performa anak dan individu calon bibit sapi potong. Antara lain, yang pertama A. Sapi induk, B. Calon pejantan, C. Calon induk. Kedua, manajemen pemberian pakan. Pakan merupakan salah satu unsur penting yang menunjang kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi ternak, di mana tujuan pemberian pakan yaitu untuk menjamin pertambahan serta menjamin produksi yang paling ekonomis. Pemberian pakan perlu diperhatikan dari segi kandungan nutrisi berupa protein, vitamin, mineral, dan serat kasar yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi fisiologis ternak. 3. Manajemen perkawinan. Menurut Avandi 2007, teknik manajemen perkawinan sapi potong dapat dilakukan dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama, intensifikasi kawin alam atau IKA, di mana intensifikasi kawin alam melalui distribusi pejantan unggul terseleksi dari bangsa sapi lokal atau impor. Yang kedua, teknik kawin IB dengan semen beku, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ternak sapi melalui penggunaan pejantan pilihan dan untuk menghindari inbreeding. Yang ketiga, teknik kawin IB dengan semen cair, di mana program ini mudah dikerjakan di lapangan, baik secara industri maupun kelompok. Keempat, manajemen perkandangan. Menurut Rashid 2007, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kandang sapi potong, antara lain dari segi teknis, ekonomis, kesehatan kandang, dan efisiensi pengelolaan dan kesehatan lingkungan sekitarnya, yang mana dapat kita lihat dari segi lokasi, letak bangunan, konstruksi, dan bahan. Yang kelima, manajemen pemeliharaan sapi, di mana dimulai dari pemeliharaan pedet, sapi dara dan remaja, pemeliharaan induk dan calon induk, pemeliharaan sapi bunting, pemeliharaan calon induk, dan pemeliharaan pejantan. Yang keenam, manajemen penanganan kesehatan. Dapat kita lihat dari segi A. Situasi penyakit hewan, di mana pembibitan sapi potong harus terletak di daerah yang tidak terdapat gejala klinis. Setelah itu, pembibitan dilakukan di daerah endemis antraks. B. Pencegahan penyakit hewan, di mana yang pertama kita dapat melakukan vaksinasi dan pengujian atau tes di laboratorium. Yang kedua, kita harus mencatat setiap pelaksanaan dari vaksinasi. Yang ketiga, kita dapat melaporkan kepada kepala dinas yang membidangi peternakan tersebut. Yang keempat, kita harus rutin memotong kuku sapi. Yang kelima, kita harus rutin juga dalam memberikan obat cacing minimal 3 kali dalam setahun. Yang keenam, pakan yang diberikan tidak mengandung bahan yang berupa darah ataupun dari tulang. C. Pelaksanaan biosecurity. Yang pertama, lokasi tidak mudah dimasuki binatang liar. Yang kedua, melakukan desinfektan kandang dan peralatan kandang. Yang ketiga, melakukan penyemprotan insektisida, pembasmi serangga, lalat, dan lainnya.
Yang keempat, untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dari satu kelompok ke kelompok ternak lainnya. Sekian materi penyuluhan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.